Annyeonghaseyo yorobun, saya Uswatun Hasanah akan menjelaskan tata bahasa verb gada atau oda. Disimak ya. Verb gada atau oda yaitu tata bahasa yang digunakan untuk menyatakan tujuan seseorang pergi atau datang ke suatu tempat. Dalam bahasa Indonesia, gada artinya pergi untuk dan oda artinya datang untuk. Dan hanya verba gerak seperti gada, oda, dan nida yang bisa digunakan setelah ero. Dan kata kerja gerakan seperti gada, oda, olagada, derogada, dan lain-lain itu tidak bisa digunakan sebelum ero. Nah, contoh peletakannya, baik yang ada bacim ataupun bacim real itu menggunakan rogada. Contohnya, Buddha, Borogada, yang artinya pergi untuk melihat. Selanjutnya, Nulda, bacim real, ditambahkan rogada, jadinya Nullogada, yang artinya pergi untuk bermain. Dan yang ada bacim, contohnya Mukta, di sini ada bacim ditambahnya erogada, jadinya mogorogada atau oda, yang artinya datang atau pergi untuk bermain. Selanjutnya ada cikta, cikerogada, atau artinya pergi untuk memotret. Nah, selanjutnya contoh kalimat Jonen kwairel saro sijange gayo, yang artinya saya pergi ke pasar untuk membeli buah. Jadi dia itu kegiatannya pergi ke pasar untuk tujuannya itu untuk membeli buah. Yang kedua, Jonen 한국 친구를 만나러 한국에 왔어요. Saya datang ke Korea untuk menemui teman Korea. Selanjutnya, 시간이 있을 때마다 운동 경기를 보러 가요, yang artinya setiap ada waktu pergi untuk menonton pertandingan olahraga, atau dia itu pergi untuk menonton pertandingan olahraga setiap dia ada waktu. Selanjutnya ada 친구와 바지를 사러 갔어요, yang artinya pergi untuk membeli celana dengan teman. Nah, selanjutnya ada contoh kosakata. Kita bisa membuat kalimat sederhana erogada dengan menggunakan kosakata sebagai berikut yang telah saya cantumkan di dalam PPT ini. Nah, yang selanjutnya ada contoh percakapan. Yang pertama, 어디 가요? Pergi kemana? Dijawab, 옷을 사러 홍대에 갔어요. Pergi ke Hongdae untuk membeli baju. Jadi kegiatannya dia pergi ke Hongdae itu untuk membeli baju. Yang kedua, 동생은 주말에 보통 뭐 해요? Adik pada akhir pekan biasanya ngapain? Melakukan apa? Dijawab, 동생은 바이올린을 배우러 학원에 다녀요. Yang artinya, adik pergi ke hakon. Hakon itu bisa lembaga atau tempat kursus untuk belajar violin. Jadi adik itu setiap akhir pekan atau biasanya akhir pekan itu les violin. Selanjutnya ada contoh percakapan 시간 있을 때 뭐해요? Ketika ada waktu atau saat ada waktu ngapain? Dijawab, 저는 골프를 치러 가요. Saya pergi untuk main golf. Nah, sekarang perbedaan ero dan ero. O samping dan O bawah. Jadi perbedaannya ero dan ero itu meskipun pengucapannya hampir sama, namun arti dan fungsinya itu berbeda. Yang ero itu hanya melekat pada kata kerja, sedangkan ero O bawah itu hanya melekat pada kata benda. Contohnya yang ero O samping, ilharo gongjange gayo, pergi ke pabrik untuk bekerja. Jadi dia itu melakukan kegiatannya pergi ke pabrik, tujuannya untuk bekerja. Jadi ro di sini itu diartikan untuk. Nah, sedangkan ero O bawah itu artinya dengan. Contohnya bosero gongjange gayo, pergi ke pabrik dengan menggunakan bus. Jadi ro di sini itu sebagai alat atau media yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tersebut.
Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Annyeonghaseyo.